Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tani. Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Sakit apa? Demam? Iya. Dari kemarin? Iya. Nanti dijenguk ya. Makanya kalian harus jaga kesehatan. Sebelum kita berdoa dulu ya, kan belum berdoa ya. Ayo dipimpin berdoa. Sebelum Pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai ya. Nah, selanjutnya pernah mendengar lagu Menanam Jagung? Pernah. Nyanyi bareng-bareng ya. Nih, Bu Guru ada videonya. Ada yang hafal apa enggak? Hafal. Agak, Bu. Nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam longgar jagung yang tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Campur, campur, campur gembira, menanam jagung di kebun kita. Mbak Angel bisa kan? Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, manahnya longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira, menanam jagung di kebun kita. Sudah ya? Ya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Pernah melihat tumbuhan jagung? Pernah. Pernah. Oh iya, Bu Guru lupa. Kita kemarin sudah mempelajari tentang apa? Tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Contohnya apa? Kursi, meja, pintu, lemari, dan pensil. Nah, sekarang Bu Guru pengen tanya, di rumahnya ada orang tuanya yang menanam jagung? Enggak menanam jagung. Kalian pernah tahu jagung apa enggak? Bentuknya jagung warnanya apa? Kuning. Terus buahnya lebat apa tidak? Lebat.
Nah, kalian pernah juga tahu bunga sepatu? Enggak. Yang biasanya di sawah, di pagar-pagar, yang warnanya merah? Tahu. Tahu, itu namanya bunga sepatu. Nah, sebelum kita ke materi, Bu Guru punya beberapa video. Sebelum ke video, coba kalian buka bukunya tentang tanaman jagung. Nah, jagung adalah merupakan bahan baku yang bisa dijadikan makanan setiap hari. Kalian pernah makan nasi jagung apa tidak? Nah, pernah. Jagung itu juga bisa dijadikan sebagai bahan pokok. Ya, contohnya bisa dibuat nasi jagung. Terus apa lagi? Jagung bisa dibuat apa? Dibuat Lauk pauk, ya, kayak dadar jagung. Nah, ya. pernah makan? Pernah. Nah, berarti jagung memiliki kegunaan yang sangat banyak. Selanjutnya, nah, kalian pernah melihat pertumbuhan jagung apa tidak? Pernah. Pernah, di mana? Di sawah. Oh, di sawah. Punya sawah? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Oh, banyak. Berarti di sawahnya lagi menanam jagung? Iya. Oh iya. Nah, coba dibuka bukunya, dibaca ini tentang teks jagung. Aku boleh. Iya, ini dibaca. Ini tulis. Sudah? Sudah, Bu. Belum. Nah, sekarang Ibu mau lihatkan video tentang perkembangan jagung, mulai dari benih jagung yang ditanam di dalam tanah sampai menjadi jagung yang besar. Nih, Ibu punya videonya. Nih. Ini contoh pertumbuhan. Ulangi lagi ya. Tumbuhan. Proses terjadinya pertumbuhan jagung. Pertama, saat biji jagung ditutup dengan tanah dan biji jagung disiram setiap harinya. Malam dan siang pun berganti. Biji jagung mengeluarkan tunas, dan semakin hari, tumbuhan jagung semakin besar. Dua bulan kemudian, tumbuhan jagung tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan
itu tadi cara pertumbuhan jagung. Jadi semisal kalian di rumah punya biji jagung, itu ditanam di dalam tanah, terus setiap hari disiram. Nah, jarak beberapa hari kemudian biji jagung akan tumbuh batang kecil, terus muncul daun. Tunasnya semakin lama semakin besar, lama-lama buahnya tuh tumbuh jadilah sebuah jagung. Tahu ya cara pertumbuhan jagung? Nah, selanjutnya ada yang di sini adanya suka bunga mawar. Suka. Bunga mawar baunya harum apa tidak? Harum. Kalau bunga melati? Harum. Bunga mawar berwarna merah. Kalau bunga melati berwarna putih. Nah, di dalam bunga mawar itu kan biasanya tengahnya ada yang kecil, yang ujungnya kuning, kayak serbuk itu loh. Nah, itu namanya serbuk sari. Serbuknya bunga. Nah, di sini Bu juga mempunyai contoh-contoh bunga yang apa yang dimaksud dengan bunga sempurna. Bunga sempurna itu memiliki tangkai, kelopak bunga, memiliki tangkai, memiliki daun, memiliki serbuk bunga itu yang ujungnya banyak. Nah, itu juga. Nah, Bu di sini punya videonya, contoh bunga sempurna dan juga bagian-bagiannya. Vegetatif alami, dia berkembang biak secara alam. Bukan. Nah, nih, ini bagian-bagian bunga Pertumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. udah tahu ya tadi bagaimana cara perkembangan secara generatif. Berkembang biak secara generatif itu tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Contohnya apa aja? Perkembangbiakan secara generatif. Jagung. Mbak Angel apa? Rambutan. Apa lagi? Mangga. Terus kedelai. Terus jambu. Dan itu contoh beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jadi ketika serbuk sari itu jatuh kepada, gimana tadi cara berkembang biaknya? Serbuk sari ketika sudah jatuh maka akan menjadi daging dan biji buah, maka terjadilah buah-buah yang dihasilkan.
Coba sekarang buka bukunya, silakan kalian kerjakan pada halaman 20 tentang perkembangan generatif. Nih. Ayo Mbak Angel dikerjakan. Iya. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah selesai? Udah. Aku gitu. Udah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bunga sempurna. Bunga sempurna itu bunga dikatakan sempurna apabila bagian-bagiannya ada ini. Ada mahkota, ada benang sari, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, kepala sari. Nah, jadi pertumbuhan generatif itu adalah contoh tumbuhan yang bunganya secara sempurna. Nah, jadi kayak bunga apa? Bunganya pohon mangga itu berarti bunganya termasuk bunga tumbuhan yang sempurna karena di dalam bunganya ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada kelopak bunga itu ini. Kelopak bunga, benang sari, mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan juga bakal biji yang nantinya akan menjadi buah. Bakal biji itu nanti akan membentuk daging buahnya, terus kulitnya. Ya, paham ya? Nah, nanti di rumah silakan kalian kerjakan di halaman 30 ya. Jangan lupa besok dikumpulkan. Sebelum pelajaran kita akhiri, Bu Guru mau tanya dulu. Tadi kan sudah tahu kegunaan jagung, apa aja jagung bisa digunakan sebagai bahan baku, bisa dijadikan sebagai makanan pokok, contohnya nasi bisa dibuat nasi jagung, terus dibuat lauk ya. Nah, selanjutnya contoh perkembangbiakan generatif apa aja? Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Mbak Fatma, didengarkan. Tumbuhan ya, kita lanjutkan. Mbak Angel duduk. Ayo anak pintar. Tadi tumbuhan apa aja yang berkembang biak secara generatif? Jagung. Mbak Angel apa lagi? Rambutan. Apa lagi? Mangga. Kedelai. Padi. Yang terakhir? Jambu. Jadi itu tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Diingat-ingat ya. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah? Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya, sudah paham semuanya ya. Silakan bukunya ditutup. Kita istirahat ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang apa tidak? Senang. Jangan lupa nanti kalau sudah pulang ke rumah PR-nya dikerjakan. Sebelum kita akhiri, ayo ada yang mimpin doa. Saya, Bu. Ya, ayo dipimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yes,
Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan juga jaga kesehatan kayak Mbak Lani. Udah cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.